main battle tank T-14 Armata asal Rusia. Saat ini diklaim sebagai satu-satunya main battle tank generasi keempat. Akan tetapi Angkatan Darat Jepang saat ini juga telah mengoperasikan main battle tank tipe 10 yang juga diklaim sebagai tank tempur utama generasi keempat. Tipe 10 diproduksi oleh perusahaan Mitsubishi Heavy Industry untuk Angkatan Darat Pasukan Bela Diri Jepang. Tank ini tergolong jenis main battle tank baru, lantaran baru mulai beroperasi pada tahun 2012. Jika dibandingkan dengan tank tempur utama yang saat ini digunakan Angkatan Darat Jepang. Tipe 10 telah dilengkapi dengan peningkatan kemampuan untuk merespon perang anti-tank dan kontingensi lainnya. Pada awal 2000-an, Jepang memutuskan untuk memperbarui kekuatan tanknya agar lebih siap menghadapi perang abad ke-21. Salah satu persyaratan yang paling penting untuk tank baru ini adalah kemampuan untuk memiliki sistem C4I atau Command Control Communication Computing and Intelligence. Setelah menilai potensi peningkatan tank tempur utama tipe 74 dan tipe 90 saat ini, Kementerian Pertahanan menyimpulkan bahwa tidak ada ruang internal yang cukup untuk peningkatan sistem C4I pada tank yang ada. Oleh karena itu, pengembangan tank tempur utama baru yang mampu melakukan berbagai misi pertempuran di masa depan diperlukan. Melalui proyek TKX atau MBTX yang bertujuan untuk memproduksi tank tempur utama tipe 10 yang baru, guna menggantikan atau melengkapi tank tempur utama tipe 74 dan tipe 90 yang saat ini digunakan oleh pasukan bela diri darat Jepang. Pengembangan dimulai pada 1990-an dan produksi diharapkan dimulai pada 2010 hingga 2011. Sebuah prototipe terungkap pada 13 Februari 2008 di Institut Penelitian dan Pengembangan Teknologi di Sagamihara. Penekanan berat ditempatkan pada kemampuan C4I serta kinerja, daya tembak, perlindungan, dan mobilitas. Sebagai bagian dari perlindungan, armor kendaraan terdiri dari bagian modular yang memberikan kemampuan untuk memasang berbagai tingkat perlindungan tergantung pada profil misi dan persyaratan berat. Bobot kendaraan adalah 40 ton dalam konfigurasi dasar, 44 ton dalam konfigurasi standar, dan 48 ton dalam konfigurasi penuh. Penggunaan komponen modular secara signifikan meningkatkan perlindungan samping dibandingkan dengan tipe 90. Penglihatan panoramik komandan dipindahkan ke kanan dan terletak di posisi yang lebih tinggi daripada tipe 90, sehingga memberikan jarak pandangan yang luas kepada komandan. Jika dibandingkan dengan tipe 90, tipe 10 memiliki berat yang lebih ringan. Namun bobot lapis baja komposit telah meningkat pesat dari 1.380 kg menjadi 1.940 kg untuk bagian turret, dan dari 1.249 kg menjadi 2.680 kg untuk bagian lambung. Dalam uji resistensi penetrasi APFSDS tipe 4, prototipe tipe 10 APFSDS digunakan untuk menembak pada beban penuh pada jarak 250 meter. Berdasarkan standar Kementerian Pertahanan Jepang. Dan hasilnya dikatakan bahwa setiap modul armor komposit dan mantlet mencapai kinerja yang dibutuhkan berdasarkan spesifikasi yang diinginkan untuk perlindungan frontal. Armor pada tank tipe 10 menggunakan jenis armor tambahan 1 yang dipasang di sisi turret dan hull. Itu adalah armor pasif A. Jenis armor tambahan 2 terpasang di sisi turret dan lambung tank. Ini adalah baju besi pasif B berbahan komposit. Kemudian armor tambahan untuk permukaan atas terpasang pada permukaan atas menara dan lambung, yang merupakan armor pasif A. Kemudian low threat turret modul armor dan low threat hull modul armor. Teknologi lapis baja komposit telah meningkat pesat jika dibandingkan dengan tipe 90 dan memungkinkannya memiliki kinerja perlindungan yang sama dengan bobot yang lebih ringan. Sedangkan lapis baja dasar, baja nanokristal, dan baja 3 tingkat kekerasan digunakan untuk meningkatkan kinerja perlindungan.
Armor permukaan atas mengadopsi struktur anti peluru yang ringan untuk permukaan atas dan dapat secara efektif merespon penetrator yang terbentuk secara eksplosif dan sejenisnya. Sementara untuk persenjataannya, tipe 10 menggunakan meriam smoothbore 120 mm yang benar-benar baru, yang dikembangkan sendiri oleh Jepang Steel Works. Ini berbeda dengan tipe tank 90 yang masih menggunakan meriam utama Rheinmetall 120 mm sama seperti tank Leopard 2. Meriam baru tipe 10 dapat menembakkan peluru yang lebih baik. Peluru APF-SDS tipe 10 yang baru dikembangkan dirancang khusus hanya dapat ditembakkan oleh tipe 10. Amunisi APF-SDS tipe 10 terdiri dari logam armor pouch yang mengandung partikel logam berat. Amunisi ringan ditembakkan dengan kecepatan awal yang tinggi, diperkirakan sekitar 1780 meter per detik. Jepang Steel Works L44 120 mm memiliki tekanan 640 MPa dan menembakkan proyektil 7,8 kg. Sedangkan Rheinmetall RH120 L55 120 mm yang lebih panjang memiliki tekanan 570 MPa dan menembakkan proyektil DM53 8,35 kg yang lebih berat dengan kecepatan yang sama 1750 meter per detik. Amunisi baru yang dirancang untuk menembus lapis baja reaktif seperti Contact 5. Tank tipe 10 juga dapat menembakkan JM33 APF-SDS hasil lisensi DM33 Shell yang diperoleh dari Jerman, serta semua amunisi standar NATO kaliber 120 mm. Tipe 10 dapat memuat 14 peluru di autoloader, 2 peluru di belakang penembak, dan 6 peluru di penyimpanan amunisi siap pakai, dengan total 36 peluru dibawa oleh tank. Sebagai fitur unggulan, tank tipe 10 dilengkapi dengan sistem C4I atau Command Control Communication Computer dan Intelligence. Sistem ini dapat dimasukkan ke dalam jaringan JGSDF untuk memungkinkan berbagi informasi antar tank secara real-time bersama dengan Field Communication System, serta terhubung ke jaringan komputer Outdoor Infantry Regiment Command Control System untuk memfasilitasi operator militer terpadu dengan pasukan infanteri. Saat ini tank tipe 10 adalah satu-satunya main battle tank yang dilengkapi dengan Fire Control Picture level C4I. Menurut spesifikasi yang dijelaskan, tank tipe 10 memiliki sejumlah fungsi strategis. Di antaranya adalah rentang pencarian untuk setiap kendaraan dapat ditentukan dari kendaraan pemimpin peleton. Target yang terdeteksi disusun dengan database dan diidentifikasi secara otomatis. Jarak, posisi, jenis, dan lain-lain secara otomatis dibagikan di dalam peleton. Kendaraan pemimpin peleton memungkinkan untuk memberikan instruksi kepada setiap kendaraan, memungkinkan untuk menginstruksikan pemotretan terkonsentrasi dan menembak pada target individu. Kendaraan pemimpin peleton secara otomatis mengetahui kemana dan kapan kendaraan yang dikomandoi membidik. Saat membidik, FCS menyusun dengan database dan secara otomatis membidik titik lemah. Saat mendarat, FCS akan menilai efek dari posisi pendaratan dan jenis kendaraan musuh, dan jika tidak yakin akan merekomendasikan serangan ulang. Melacak beberapa target yang terdeteksi secara otomatis, menentukan tingkat ancaman dan merekomendasikan kepada operator. Secara spesifikasi, tank tipe 10 memiliki berat penuh 48 ton, panjang 9,485 meter, lebar 3,24 meter, tinggi 2,30 meter, dan dioperasikan oleh 3 orang awak yang terdiri dari komandan, penembak, dan pengemudi. Selain senjata utama 120 mm, tank ini juga dilengkapi dengan senjata berupa senapan mesin tipe 90 kaliber 12,7 mm dan senapan mesin tipe 74 kaliber 7,62 mm. Tank tipe 10 dilengkapi dengan mesin diesel 4 langkah V8 MHI 8VA34 WTK berkapasitas bahan bakar 22,6 liter yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 1200 horsepower dan hydraulic mechanical transmission serta suspensi hidropneumatik, sehingga mampu memacu tank hingga kecepatan maksimum mencapai 70 km per jam dan memiliki jangkauan jelajah sejauh 500 km.